stabilisasi. Pada dasarnya, ada 3 peran pemerintahan dalam perekonomian di suatu negara selaku penyelenggaraan rumah tangga pemerintah. Di antaranya ialah peran stabilitas, peran alokasi, dan peran distribusi. Untuk dapat memahami arti dari peran-peran tersebut, maka berikut ada penjelasan 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian atau alokasi, distribusi, stabilisasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Adapun contoh nyata dari berlakunya peran alokasi atau produsen ini ialah dengan menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Salah satu peranan tersebut yang kita kenal dengan nama fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Peran distribusi ialah peran pemerintah untuk mengurus pemerintahan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tersebut di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Peran stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Peran stabilitas diartikan sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan stabilitas di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pemerintah, dan keamanan. Pemerintah stabilisasi dapat disebut sebagai peran regulasi regulator sebagai pelaku ekonomi selaku rumah tangga pemerintah. Maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Dengan adapun peran stabilitas tersebut dapat berupa contoh berikut. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan fiskal berkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara, penetapan kebijakan moneter yakni pengatur jumlah uang yang beredar supaya upaya pengendalian inflasi, penetapan kebijakan ekonomi internasional terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Asas-asas umum penyelenggaraan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Aturan pokok keuangan negara tersebut dijabarkan dalam masa asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas atau kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Sedangkan asas-asas umum penyelenggaraan keuangan negara, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang jadi tanggung jawabnya. Asas profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga dan yang profesional. Asas profesionalitas pengalokasian anggaran dilaksanakan secara profesional pada fungsi-fungsi kementerian lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan
di kedua